Halo teman-teman, saya Fido Amal dari kelompok 3 Geografi. Jadi sini kami sudah berada di Masjid Indrapuri. Gimana keseruannya? Ikuti keseruannya. Check it out. Masjid Tuhan Indrapuri merupakan tempat ibadah. Masjid ini terletak di Pasar Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Berjarak sekitar 24 km ke arah utara kota Banda Aceh. Faktanya, bangunan masjid ini berawal dari sebuah candi Hindu-Buddha yang pada akhirnya dijadikan masjid di tahun 1618 Masehi. Dari beberapa sumber referensi, Masjid Tuhan Indrapuri itu berdiri di atas pondasi yang diduga dari bekas candi. Demikian pula Masjid Indrapurwa di Lampaga, Kecamatan Pekanbadak. Masjid Tuhan Indrapuri memiliki kisah di balik itu. Pada saat itu, Kerajaan Lamuri berperang dengan pasukan bajak laut dari Tiongkok, dan pada akhirnya perang dimenangkan oleh Kerajaan Lamuri atas bantuan Merajohan, yaitu Pangeran dari Lingga, yang kemudian menjadikan Kerajaan Lamuri sebagai penganut Islam. Tempat ini yang sebelumnya kuil dibuat menjadi sebuah masjid. Bangunan masjid berdiri di atas tanah seluas 33.875 meter, terletak di ketinggian 4,8 meter di atas permukaan laut dan berada Ya, kita sudah ada Masjid Tengku Cik Ditiro. Gimana keseruannya? Ini keseruannya. Check this out. Muhammad Saman yang kita kenal sebagai Tengku Cik Ditiro adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Tengku Cik Ditiro, ia adalah putra dari Tengku Syekh Ubaidillah asal Garut Pidi, sedangkan ibunya bernama Siti Aisyah, putri dari Tengku Syekh Abdul Salam Muda Ditiro. Tengku Cik Ditiro lahir di Kabupaten Pidi 1 Januari 1836. Berdasarkan catatan sejarah, Tengku Cik Ditiro lahir dan besar di lingkungan yang sangat ketat menjalankan agama Islam, sehingga membuat masa kecilnya dekat dengan kehidupan religius. Ia belajar agama dengan ayahnya dan pamannya bernama Tengku Cik Dayajud Ditiro, serta ulama-ulama terkenal tempat ia tumbuh. Setelah menghabiskan waktu 2 tahun di sana, ia pun kembali ke Tiro dan mengajarkan bersama sang paman, Tengku Dayajud. Untuk diketahui, Tengku Cik Ditiro tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Tidak puas mencari ilmu di negeri asalnya, ia kemudian pergi ke Mekah. Selain untuk menunaikan ibadah haji dan juga mendalami ilmu agama di sana, di Tanah Suci, Tengku Cik Ditiro bertemu para ulama dan pemimpin Islam. Sorry, lanjut, gaskan Cuk. Oke guys, megang merupakan tradisi menyambut bulan Ramadan bagi masyarakat Aceh. Tradisi ini sudah menjadi budaya turun-temurun dan sudah ada sejak zaman dahulu. Namun tahukah kamu, ternyata megang menyimpan sejarah menarik loh. Jadi pada abad ke-14 Masehi, tradisi ini dimulai pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Tradisi megang ini dilaksanakan di istana yang dihadiri oleh sultan, menteri, ulama, dan pemuka kerajaan. Pada hari itu, Raja memerintahkan kepada Badan Penanganan Fakir Miskin dan Duafa untuk membagikan daging, beras, serta pakaian kepada fakir miskin dan duafa. Nah, berawal dari itulah tradisi megang berbentuk dan melekat di hati masyarakat Aceh. Pasti kalian juga tahu, setiap orang yang menyambut bulan suci Ramadan pasti akan mengadakan masak-masak atau makanan olahan daging. Dan salah satunya yaitu kuah belanga. Jadi sekarang saya akan memberitahu kalian semua bagaimana dan apa alat-alat yang dibutuhkan untuk memasak
kuah belanggang tersebut. Bahan pertama yaitu daging sapi 350 gram, nangka muda 500 gram, cabai merah bubuk 2 sendok makan, lengkuas, kelapa gongseng atau ulu, kelapa parut 1 genggam, serai 2 batang, daun salam 1 lembar, kapulaga 1 buah, cengkeh 1 buah, daun temurui atau kari 2 tangkai, bawang merah 6 siung atau iris tipis, secukupnya air dan secukupnya garam. Dan juga di sini kita terdapat bahan bumbu halus. Yang pertama itu ada cabai merah keriting 5 buah, cabai rawit 25 buah, bawang putih 5 siung, jahe, kunyit, ketumbar, dan kemiri. Inilah semua bahan-bahan yang saya sebutkan adalah bahan-bahan untuk memasak kuah belanggang. Oke guys, setelah semua bahan sudah kita taruh, sekarang kita menuju ke proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya ini kita menunggu selama 2 jam. Selama proses menunggu selama 2 jam itu, kita tidak lupa untuk menaruh buah nangka. Ya, ketika dagingnya sudah agak lumpuh atau lumayan agak masak, disitulah kita menaruh buah nangka tersebut. Jadi setelah itu kita menunggu selama 2 jam, baru setelah itu kita sajikan di tempat yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Museum Aceh. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan dari Masjid Raya Baitur Rahman dari dulu-dulu sampai sekarang. Okey, mari kita lihat. Jadi inilah Masjid Baitur Rahman pada tahun 1873 ya. Masih berbentuk seperti zaman-zaman Majapahit. Nah, sekarang kita lanjut kepada tahun selanjutnya. Sekarang kita berada di tahun 1879 ya. Masjid Baitur Rahman pada tahun 1879 ini sudah dibangun dengan tikal berbentuk 2 lantai, iaitu masih menggunakan 1 kubah yang tinggi. Lanjut lagi. Sekarang di tahun 1936. Di tahun 1936 sekarang Masjid Raya Baitur Rahman sudah menggabungkan jadi 3 kubah. Ya, 3 bentuk kubah. Dan sekarang kita lanjut lagi. Pada tahun 1957, Masjid Raya Baitur Rahman sudah dilengkapi dengan kolam-kolam yang ada di dalamnya. Dengan luasnya sangat luas, ya. Kubah-kubah sangat gede dan masjidnya insya-Allah sangat luas. Dan sekarang pada tahun 2023 sampai dengan 25, inilah bentuk hasilnya sekarang. Masjid Raya Baitur Rahman. Selebel. Selebel. Allah semangda.